Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Patromak ID, semoga kalian tetap sehat selalu. Nah, kali ini saya akan review kembali kamera yang bisa kalian gunakan khususnya untuk malam hari. Dan untuk aplikasi ini juga tersedia di Google Play Store, atau untuk lebih jelasnya kalian download saja dan linknya telah saya sediakan di deskripsi. Tetapi langkah baiknya teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu supaya teman-teman tidak tertinggal dengan update terbaru dari Patromak ID. Nah, tampilan kameranya seperti ini. Di sini juga tersedia dua fitur untuk video dan untuk kamera saja. Di sini juga settingannya cukup mudah. Di sini kalian bisa memilih resolusi sesuai dengan keinginan kalian untuk mengambil gambar. Kemudian di sini juga tersedia file RAW ataupun JPG. Jadi kalian bisa memilih file mana yang akan kalian gunakan. Di sini saya menggunakan JPG. Kemudian untuk settingan lainnya seperti biasa, seperti kamera biasa. Nah, sekarang saya akan coba untuk kamera biasa terlebih dahulu supaya teman-teman bisa melihat perbandingan tanpa menggunakan settingan kamera malam. Oke, sekarang kita akan mengambil gambar tanpa settingan kamera malam. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Hasilnya gelap atau poek. Sama sekali objek yang kita ambil tidak terlihat sama sekali. Nah, sekarang saya akan coba settingan untuk kamera malamnya. Di sini untuk settingan kamera malamnya seperti biasa kita menggunakan ISO dan speed shooter. Ini kamera bukan Gcam ataupun Google Kamera. Ketika kalian mengambil gambar langsung hasilnya jernih, tetapi itu juga harus menggunakan config atau file konfigurasi untuk hasil settingannya mendapatkan kamera malam yang lebih baik. Tetapi di sini kita tanpa config, kita hanya main di ISO dan speed shooter, dan ini juga cukup mudah. Kalian coba naikkan ISO dan speed shooter saja. Nah, sekarang saya akan coba di ISO 800 dan untuk speed shooter saya coba di 2 second. Ini tergantung kamera level api kalian. Untuk speed shooter dan ISO nya mungkin akan berbeda untuk speed shooter ISO yang saya gunakan ketika kalian install aplikasi ini. Tetapi teman-teman download saja terlebih dahulu karena untuk ukuran memorinya sangat kecil, jadi tidak merugikan paket data teman-teman. Oke, sekarang kita coba saja mengambil gambar. Nah, saya sarankan juga teman-teman itu menggunakan tripod supaya ketika kalian mengambil gambar tidak gerak sehingga objeknya tidak blur. Sekarang kita lihat saja hasilnya. Nah, hasilnya cukup bagus, terangnya menyeluruh, kontras warna juga timbul. Ini cukup bagus. Nah, sekarang saya akan coba naikkan di ISO menjadi 1600 dan untuk speed shooter masih diambil di 2 second. Oke, sekarang kita ambil gambar saja. Nah, ini capturing ya teman-teman, sedang mengambil gambar. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Cukup bagus juga ini hasilnya. Bisa teman-teman lihat untuk cahaya yang masuk juga cukup bagus. Kontras warna juga tidak kalah elegan. Nah, ini hasil jepretan pertama. Dan ini hasil jepretan tanpa settingan ISO dan speed shooter. Oke, cukup mudah untuk settingannya, hanya menggunakan speed shooter dan ISO. Nah, biar lebih jelas juga kita coba objek lain. Saya akan praktekkan objek lain dengan settingan ISO dan speed shooter masih seperti ini. Oke, kita ambil gambar. Nah, hasilnya cukup bagus, terang, dan bukan warna sih, tekstur awan juga masih terlihat jelas walaupun ini malam hari gelap. Dan untuk objek padinya juga untuk warna hijaunya terlihat, dan pepohonan kelapanya juga masih terlihat. Ini cukup bagus bagi saya. Teman-teman cukup download saja aplikasinya di Google Play Store, atau untuk memudahkan kalian lihat saja filenya di deskripsi yang telah saya sediakan. Oke, sekarang saya ambil objek lain. Oke. Nah, ini diusahakan teman-teman tidak goyang ketika mengambil gambar. Oke, kita lihat saja hasilnya. Nah, ini dia hasilnya cukup bagus, terang, menyeluruh, dan kontras warna juga cukup bagus. Nah, ini hasilnya cukup bagus. Oke, kita coba untuk objek lebih dekat. Saya akan ambil padi ini. Ini gelap sekali. Oke, kita coba saja. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Oke, hasilnya masih terlihat jelas dan mantap. Kontras warna dan bintik embunnya masih terlihat. Oke teman-teman, saya sarankan kalian untuk coba aplikasi ini. Dan untuk ukurannya juga sangat kecil, sehingga memudahkan kalian untuk mencoba aplikasi ini. Oke teman-teman, nama aplikasinya yaitu Frocam Kamera, dan tersedia di Google Play Store, dan untuk ukurannya sangat kecil sekali. Oke teman-teman,
sampai mencoba, maksud saya sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat mencoba untuk aplikasi dari Procam X-Lite gratis ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.